Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua pagi ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, sehat semua. Ada yang belum masuk hari ini, Pak? Semua ya. Oke, berarti semua insya Allah sehat, ya? Jadi sudah sarapan belum? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali di sini. Kita akan belajar bersama-sama di kelas 5. Kita sudah semester 2 ya. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silakan Mas Husna. Singkat berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dari pimpin doanya. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu untuk menambah rasa persatuan cinta tanah air kita ya. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Hafal semua ya? Pada hitungan 3 kita akan nyanyi bersama. Semangat ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kenang-kenangan sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. ya alhamdulillah. Tetap semangat dong anak-anak. Kamu tahu tidak arti dari lagu Halo Halo Bandung? Nah, Halo Halo Bandung itu diciptakan untuk mengenang para pahlawan kita. Waktu itu tepatnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, bukan lautan api Bu, benar. Waktu itu kota Bandung dibakar jadi seperti lautan api karena semuanya terbakar. Nah, yang membakar siapa? Itu para pahlawan kita, pejuang kita. Karena waktu itu Bandung masih diduduki oleh Belanda, maksudnya untuk mengusir Belanda. Jadi bangunan-bangunan di kota Bandung waktu itu dibakar. Jadi Belanda kalah kaburkan, jadinya mereka akhirnya pergi dari kota Bandung. Itu lagu untuk memperingati perjuangan para pahlawan di kota Bandung. Nah, harapannya kita ikut dapat semangatnya nih dari lagu itu. Oke. Baik. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita kemarin? Kita belajar apa ya kemarin ya? Masih ingat berarti, alhamdulillah, lingkungan alam. Nah, kali ini kita masih belajar tentang lingkungan alam. Hanya saja kita akan makin memperdalam, yaitu kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan alam dan juga tentang belajar hak dan kewajiban kita sebagai manusia
Nanti kalian simak. Sebentar, aku cek dulu. Kalian simak. Di dalam video ini ada informasi apa? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Oke, sebentar. Dari nanti video yang akan ditayangkan, kalian cermati informasi apa saja yang bisa kalian lihat, dapatkan, ada masalah apa saja yang ada di video ini ya. Nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Baik. Termasuk manusia. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Namun bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Lalu bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungannya? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contoh hubungan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam antara lain: para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh perkembangan ikan yang banyak. Sedangkan contoh hubungan manusia yang memanfaatkan alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain: manusia mencoba membuat hujan buatan untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Sahabat cerdas, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Apa saja hak tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dengan mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, mental, spiritual, moral, dan sosial. Keempat, hak berpartisipasi. Hak kebanyakan anak terdapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Sahabat cerdas, tahukah kalian hakmu sebagai seorang siswa? Hak seorang siswa menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat dalam perkembangan anak. Kedua, memperoleh pendidikan. Ada yang bisa cerita apa sih isi dari
dari video yang barusan tadi? Mengenai apa? Hak-hak seorang siswa. Oke, di belakang ya, hak seorang siswa. Terus mundur lagi, apa lagi? Hak-hak seorang anak. Sebelum hak-hak, tadi ada apa saja? Interaksi manusia dengan alam. Jadi coba kita lihat lagi informasi apa saja, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memang harus berinteraksi dengan alam, ya kan? Misalnya manusia itu butuh makanan. Makannya kalau kita kan biasanya makan apa, Nak? Nasi ya. Nasi dari apa? Awalnya dari padi. Padi ditanam oleh manusia yang disebut profesinya adalah petani. Nah, petani ada di mana? Bertanamnya ya di sawah, ya benar, di sawah. Jadi bentuk interaksinya ya bercocok tanam untuk menghasilkan padi agar bisa dimakan oleh kita, ya kan? Terus dari video tadi juga selain makanan kita bisa juga selain makan nasi kita makan apa lagi? Sayuran ditanam oleh petani, buah-buahan ditanam oleh petani, jagung. Kalian ada yang suka makan ikan? Ikan dari mana coba ikan? Laut. Biasanya yang profesi yang suka ambil mencari ikan namanya? Nelayan, petani, dan biasanya barang-barang mereka diperdagangkan oleh pedagang. Nah, coba dari video tadi, guru makanya. Dari kita lihat lingkungan kita dan kamu ingat-ingat, kamu itu tinggal di daerah geografis yang bagaimana? Apakah di pegunungan, di pantai, atau di daerah tidak? Ya, oke. Lalu apa sih mata pencaharian utama masyarakat di sekitarmu? Pekerjaannya apa? Petani, ada lagi? Pedagang, ada lagi? Kebanyakan itu ya, petani dan pedagang. Peternak, oke, ada yang beternak juga. Petani, pedagang, peternak, itu mereka semua berinteraksi dengan alam, ya kan? Petani bercocok tanam, peternak berarti dia memelihara apa? Hewan. Biasanya hewan apa yang dipelihara? Kambing. Bebek ada nggak? Oke. Sapi itu biasanya berarti kita untuk menghasilkan apa itu? Susu. Daging. Oke. Kalau ayam? Dagingnya juga ya. Seperti itu. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kita harusnya karena kita butuh alam, kita berinteraksi dengan alam juga harus baik. Nggak boleh serakah, tidak boleh berinteraksinya sesuka hati. Artinya tetap harus alam itu dipelihara agar tetap lestari. Jadi alam tetap bisa memberikan kebutuhan kita sepanjang masa, gitu ya, Nak ya. Nah, ada ternyata lingkungan alam yang saling mempengaruhi. Benda mati mempengaruhi benda hidup. Contohnya tadi di sini benda mati misalnya ya. Ini contoh benda hidup yang dapat mempengaruhi benda mati. Misalnya tumbuhan kan benda hidup, ya kan? Karena dia bertumbuh, menyebabkan daerah itu menjadi lebih sejuk, segar. Akibatnya banyak oksigen menjadi segar. Lalu air yang ada di daerah itu juga banyak, ya, karena banyak pohon. Kalau sekarang banyak penebangan liar, itu akibatnya apa? Betul, banjir. Kenapa bisa banjir? Kamu bisa berpikir alasannya kenapa? Sampah sembarangan. Lalu kalau pohon dipotong sembarangan, akibatnya pohonnya mati ya. Akar pohon yang besar-besar itu sebenarnya dia mempunyai fungsi untuk menampung air. Jadi kalau ada air hujan terus kayak kita sekarang musim hujan, ditampung airnya. Jadi nggak langsung longsor gitu aja, langsung pergi gitu aja, mengikis tanah. Itu yang membuat bencana seperti itu. Sekarang kan banyak pohon-pohon yang ditebang tanpa ditanam kembali, ya. Nah, boleh nggak sih menebang pohon sebenarnya? Boleh, asalkan ditanam
menyesuaikan diri dengan alam. Kita nggak bisa melawan alam, makanya harus menyesuaikan. Contohnya ini, petani kalau menanam padi, dia nunggu musim hujan. Mengapa demikian? Supaya tanaman tumbuh, karena yang jelas padi itu butuh apa? Air. Jadi kalau langsung itu buatan nggak bisa memberikan air ke sawah yang luas ya kan. Jadi dia butuh air hujan yang banyak supaya semua sawah tergenang air. Lalu nelayan itu kalau mau berlayar mencari ikan, dia nggak asal waktunya mau kapan saja itu tidak, tapi dia harus menyesuaikan keadaan cuaca. Misalnya kayak seperti sekarang hujannya banyak, bisa gelombang air laut tinggi, kan berbahaya ya. Nah, kayak lihat nih cuacanya gimana nih? Kalau cuacanya ekstrim, berbahaya, dia tidak akan melaut, ya kan? Takutnya di gelombang tinggi, kapalnya tenggelam. Jadi lihat cuacanya. Dan zaman dulu sebelum ada mesin kapal, para nelayan itu turun ke laut itu pada malam hari. Pernah dengar nggak? Kenapa coba? Karena pagi hari, malamnya turun, paginya pulang malahan. Kalau kita kan pagi berangkat sekolah, siang pulang. Dan orang kebanyakan bekerja gitu ya, pagi berangkat, sore pulang. Tapi kenapa nelayan justru berangkatnya malam, pulangnya pagi? Nah, ada yang tahu nggak? Zaman dulu belum ada mesin. Kalau mesin sekarang kan menggerakkan kapalnya. Kalau dulu kita nelayan itu hanya mengandalkan angin. Angin malam itu dari darat ke laut. Jadi kapalnya itu dari darat didorong ke laut. Terus nanti kenapa pagi hari pulang? Angin darat, angin laut namanya. Jadi dari laut dia didorong ke darat. Jadi dia mengandalkan angin pakai layar. Pernah nggak lihat kapal yang berlayar? Kapal layar ada layarnya. Nah, itu mengandalkan angin. Jadi ini contoh interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alam. Lalu manusia juga bisa memanfaatkan alam. Tadi ya, misalnya ya, memanfaatkan alam. Nih, saat kemarau panjang itu hujan kan tidak pernah turun. Jadi nanti nggak ada air. Lalu bagaimana dong dengan hasil pertanian karena kering jadi manusia. Jadi manusia mencoba membuat hujan buatan untuk menanggulangi akibat kemarau. Hujan buatannya itu kalau kalian pernah lihat pakai helikopter bawa air atau tadi pakai garam. Jadi itu bisa menimbulkan hujan buatan seperti itu. Tapi ini dalam jumlah yang besar. Biasanya yang lawan ini ya pemerintah, karena yang punya dana banyak, uang yang banyak kan pemerintah ya. Nah, terus ini ada hak-hak anak. Ayo, tadi yang kalian sebutkan ada hak-hak anak, hak-hak siswa. Namanya konvensi hak-hak anak. Tadi ada berapa? 4 hasilnya. Ayo aja sih. Nah, hak-hak anak itu hak untuk melindungi anak, Mak. Seperti kalian. Ini dideklarasikan oleh PBB. Tanggal berapa? Coba lihat. Tanggal 20 November. Ini sudah diakui dunia loh. Lalu apa saja hak anak? Coba lihat. Yang pertama, hak yang kedua, hak perlindungan. Yang keempat, guru nggak tampilkan? Masih ingat nggak? Berpartisipasi itu apa? Jadi kalian mengungkapkan pendapat. Kalian punya pendapat loh. Misalnya kalian tidak suka, Bu, aku mau sekolah di mana? Kamu sekolah di sini saja kata ibu. Terus kamu punya pendapat lain, kamu boleh mengungkapkan karena itu hak kamu sebagai anak. Ini hak kelangsungan hidup. Ya, untuk hidup, kamu berhak mendapatkan hidup yang layak. Coba kalian bayangkan banyak hak-hak anak yang belum tersampaikan. Misalnya dalam keadaan perang. Perang itu kan mencekam ya suasananya ya. Hak anak pasti terabaikan. Bahkan banyak anak yang terbunuh dalam perang. Ya. Lalu hak tumbuh kembang. Ya, memperoleh pendidikan seperti kalian ini. Kalian berarti sudah mendapatkan hak-hak itu belum? Sudah dong. Kalian sudah bisa sekolah kan? Ada yang dari TK sekolahnya? No, dari TK Bu. Udah berapa tahun Bu coba sekolah?
Gitu. Kalian sudah mendapatkan hak tumbuh kembang ini. Bapak ibumu sudah menyekolahkan kamu, ya kan? Jadi kamu sudah mendapatkan. Tadi sudah hak layak, yang hidup dengan layak, Bu. Dapat hak tumbuh kembang. Lalu dapat hak apa lagi tadi yang hak perlindungan. Kamu dilindungi toh? Salah satunya gimana caranya? Kamu diberikan rumah tempat tinggal, ya. Meskipun mungkin tempat tinggalnya tidak besar, tapi kamu sudah disediakan, kamu nggak hidup di jalanan. Berarti kamu sudah mendapatkan hak ini belum? Sudah dapat hak perlindungan, sudah dapat hak tumbuh kembang, sudah dapat hak apa lagi nomor satu tadi? Ya Allah. Kelangsungan hidup. Kamu diberi makan nggak sama ibu bapak? Oh, mungkin udah besar ini loh juga nih, masih bayi. Nah, lalu berpartisipasi. Kalau kamu bicara, kamu didengarkan nggak oleh orang tua? Dengarkan. Nah, berarti kamu sudah mendapatkan hak itu. Berarti keempat hak ini sudah kamu dapatkan ya. Kebanyakan sudah ya. Nah, lalu bagaimana hakmu sebagai siswa? Menurut undang-undang ini, hakmu sebagai siswa adalah yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan minat dan bakat. Ya, yang kedua, coba tolong bacakan. Ketiga apa? Dapat beasiswa, dapat fasilitas belajar seperti ini ya di sekolah. Kalian dapat fasilitas belajar, misalnya kalian dapat, sekolah kita ada undang-undang laptop. Kalian bisa belajar pakai laptop gitu. Kalau nanti ada saatnya belajar laptop, itu ada fasilitas. Nah, dari sini menurut kamu gimana? Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi tak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham? Oh, sudah, alhamdulillah. Kalau begitu guru minta tolong. Kita akan berdiskusi, kita akan membuat kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Oke, silakan berkelompok. Kelompok 1, berarti ada 3 kelompok ya. Yuk silakan pindah tempat duduknya. Nanti Bu Guru akan berikan LKPD yang harus kalian diskusikan. Nanti kalian bisa melihatnya juga di Google Classroom ya, bahan ajarnya untuk diskusi. Ya, yuk silakan. Kelompok 1 mana? Ya sini. Kelompok 2. Kelompok 2 Mbak Mas Rasya ya. Mas ke sini. Kelompok 3. Kelompok 3 ke sini. Apa kemana? Yuk, tadi gimana? Duduknya di mana? Sana di mana? Kesini ya? Sini, yuk, pindah. Mbak Ran. Oh, Mbak Besya di sini. Kamu sini ya? Oke, silakan sini. Yang kuno ah. Tasnya di bawah. Sini di bawah. Ayo didiskusikan bersama-sama, berkerumun. Ini langsung nomor 1 di sini. Ya ini kan hanya petunjuk belajarnya. Ya ini pertanyaannya. Nah, yuk.
Ada yang kesulitan? Peternak untuk mendapatkan apa? Beternak ayam untuk dapat apa? Nah, ya tulisnya mendapatkan apa? Ada kesulitan? Enggak ya? Didiskusikan. Simpulannya apa? Simpulannya adalah masyarakat di sekitar harus bagaimana? Harus dilakukan direkam. Yang ada berapa tadi kakak? Guru. Udah. Oh ini dari hak 4 sudah dapat yang manasnya. Tadi bisa buat semuanya, kalau semuanya didapat ini kesimpulan itu dari pelajaran dia boleh atau dari yang berupa
partisipasi dong. Ada ya kan? Berarti apa tadi? Nggak harus urut sih, seingat kamu aja. Aku memori penuh. Oke. 37 menit. Oh ini dari hak 4 ini kamu sudah dapat yang mana saja? Tadi itu ada 1, 2, 3 apa semuanya? Kalau semuanya didapat berarti ini kesimpulan itu berarti sudah dipelajari dulu ya dari yang terpaparkan. Kesimpulannya apa? Kita belajar mana? Kan? Oh, berapa? Yang kesulitan masih oh ya dah. Berpartisipasi dong, ada ya kan? Gak harus urut sih, seingat kamu Oke, sudah semua ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita waktunya presentasi, membacakan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, silakan. Kelompok 1 maju sini. Yang lain perhatikan ya. Yuk, dibaca. Kegiatan 1 saja. Nomor 1. Bagaimana kondisi geografi lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? Jawabannya dataran rendah. Oke, ada yang sama? Sama. Ada yang sama. Oke, nomor 2. Apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Petani, pedagang, peternak. Oke, nomor 3. Sama kan? Oh, sama. Oke. Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut, perhatikan contoh. Interaksinya apa? Nelayan mendapatkan biota laut. Pedagang mendapatkan barang yang diinginkan. Peternak ayam mendapatkan telur dan juga daging. Yang terakhir nomor 4. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Bentuk interaksi masyarakat harus dilakukan dengan baik. Ya, oke. Sebentar sebelum duduk. Bagaimana menurut pendapat kalian? Hasil diskusi kelompok 1. Apakah sudah sesuai? Sudah. Ada yang berbeda? Ada ya tentunya. Oke. Terima kasih. Kita apresiasi dulu, beri tepuk tangan. Yuk, kelompok 2. Misi dulu. Perhatikan ya, bagaimana hasil diskusi kelompok 2. Apa yang kegiatan kelompok 2? Setelah kalian mengamati video pembelajaran dan membaca bahan ajar, diskusikan dan kemudian terhadap anak dalam perhitungan. Buatlah alat-alat yang kamu gunakan dari pelajaran yang terdapat dalam bahan ajar. Itulah kakak tersebut ini. Aku langsung menutup dengan partisipasi. Oke, terus yang kedua. Dari daftar yang kamu beri atas, tulis dan berilah waktu yang sudah kamu dapatkan. Apa saja?
Oke, bagaimana menurut kalian nih kelompok 2? Apakah sudah benar dari pertanyaan dan jawabannya? Nah, oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3. Mbak Aini baca yang kegiatan 1. Langsung cari ayat. Iya, benar. Bagaimanakah kondisi Geografis. lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah padat, pegunungan, atau dataran? Jawabannya dataran rendah. Dataran rendah, oke. Terus. Apakah pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Petani, pedagang, dan peternak. Oke, bertani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga langsung nih hasil interaksi bentuknya apa? Bentuk interaksi. Untuk interaksi masyarakat dengan alam. Misalnya, Peternak daging Mendapatkan hasil daging, daging, telur, susu. Petani padi, sayuran, buah. Nelayan mendapatkan biota laut. berapa terakhir? Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari mahasiswa tak menjaga lingkungan? Oke, komplit ini. Kelompok 3, kesimpulannya komplit sampai hak-hak dan kewajiban. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Sudah tepat belum? Sudah. Ini malah kok lebih banyak ada hak-haknya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Baik, semuanya sudah maju. Oke ya. Guru melihat presentasinya sudah baik, diskusinya juga berjalan dengan baik. Semua bekerja sama, itu bagus. Jadi untuk menyelesaikan suatu tugas itu alangkah lebih baiknya bekerja bersama. Itu akan lebih ringan, selesainya juga lebih cepat. Baik, anak-anak dari awal sampai akhir tadi, coba kalian tuh tadi belajar tentang apa sih? Lingkungan alam, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan alam. Terus apa lagi? Anak-anak, siswa, ya kamu sudah bisa jadi tahu ya sekarang hak-haknya ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak, berarti sudah paham semua ya? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, coba, baik setelah ini coba guru minta tolong kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom ya. Bergantian satu kelompoknya pakai laptop yang ada di meja masing-masing. Ayo, mulai dari Mbak Uyi dulu, terus satu masing dari Mas Isa dulu. Kamu udah bisa bantu boleh. Ya, jangan ada evaluasinya. Evaluasinya hanya 10 nomor, jadi cepat ya. Ayo, pegang. Gantian. Kalau udah selesai gantian sama temennya. Oke, sudah ya? Sudah semua ya evaluasinya? Baik. Susah tidak evaluasinya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, guru ingatkan kembali. Besok kita akan masih belajar tentang bentuk interaksi ya manusia dengan alam, lalu hak dan kewajibannya. Tapi nanti akan kita perdalam kembali, ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak. Oke. Kita akan menutupnya dengan lagu daerah dan doa. Kita mulai dengan lagu daerah dulu ya. Pada hitungan ketiga, lagu daerahnya suwe ora jamu. Oke. Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telor. Suwe ora ketemu, ketemu pisang gawe gelor. Suwe
jamu jamu godhong bunder suwe ora ketemu pisan gawe pinter. Ya, baik, alhamdulillah. Selesai, kita akan tutup dengan doa. Siapa tadi yang mau berdoa? Bisa ditutup lagi? Ayo. Kita berdoa. Doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Sehat, baik, luar biasa. Alhamdulillah, semua sehat. Apa ada yang belum masuk hari ini? Sudah Sudah semua. Sehat semua ya? Tadi sarapan enggak? Mas dong, ya Mas Nizam. Sarapan tidak tadi? Oke, jadi apa ini? Oke, anak soleh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan belajar terlebih dahulu. Pembelajaran akan dipimpin oleh yang tadi masuknya paling awal, yaitu Mbak Mesya. Ya, Mbak Mesya, siapkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Mesya sudah mimpin doa. Anak-anak, untuk menambah semangat kita dan rasa persatuan kita, yuk kita nyanyi lagu nasional dulu. Garuda Pancasila. Hafal semua ya? Ya, sebelum hitung kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, alhamdulillah. Garuda Pancasila itu lambang negara Kita semboyannya apa tuh yang dicengkeramnya? Tulisan apa itu? negara Benar, apa sih? Benar, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Kita semua berbeda dari laki dan perempuan, tapi kita bisa belajar bersama-sama. Satu. Oke, anak-anak. Kemarin kita sudah mulai belajar ya. Masih ingat nggak belajarnya kemarin? masih Tentang apa belajar kemarin? tentang konvensi hak-hak Konvensi hak anak, masih ingat? Tadi apa lagi? konvensi hak-hak siswa, Oke, tentang hak-hak siswa juga ya. Lalu belajar interaksi iya, interaksi manusia dengan alam. Nah, hari ini kita masih belajar tentang interaksi manusia dengan alam. Namun kita akan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, dampak positif dan negatifnya. Lalu bagaimana penerapan hak dan kewajiban kita di rumah sebagai anak dan sebagai siswa ya. Nah, Bu Guru akan menampilkan video. Nanti disimak
ada informasi dalam video ini. Apa ya informasi yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, perhatikan jawaban berikut. Papan timbel tersebut merupakan salah satu media yang menggunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Tujuan tersebut berisi adegan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Sekarang perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut menunjukkan lingkungan sungai dan pantai yang dipenuhi dengan sampah. Lingkungan yang kotor tersebut disebabkan oleh masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang kotor merupakan salah satu dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lalu apa saja pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam dan rumah agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Misalnya, perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan merugikan alam sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan untuk lingkungannya dapat membahayakan manusia sendiri. Berikut ini beberapa dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon hutan yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat ada di rumah, antara lain diganggu orang tua, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan lingkungan rumah. nah itu ya selesai. Oke, dari video tadi siapa yang bisa menceritakan ulang? Itu video mengenai apa sih? Mengenai hak dan kewajiban. Oke, apa lagi? Tadi ada gambar-gambar banyak tuh, gambar apa? Menjaga lingkungan. Ada pengaruh-pengaruh yang buruk ya tadi ya yang digambar. Apa saja tadi pengaruh? Buang sampah menyebabkan banjir. Ini contohnya. Ini ada iklan tulisannya hentikan membuang sampah di sungai. Maksudnya apa? Supaya tidak banjir. Lalu selain membuang sampah, menebang pohon, apa pengaruhnya? Terus apa lagi? Banyak sebenarnya. Seperti kebakaran hutan itu, itu juga bisa terjadi akibat ulah manusia. Cerobohan manusia, misalnya seperti berita yang kemarin nih, di jalan tol terjadi tabrakan beruntun. Pada jalan tol itu kan ngebut-ngebut ya, karena asap yang tebal sehingga penglihatan terganggu. Buatan ketinggalan nopo-nopo. Kok bisa nih wonten asap di jalan tol? Kamu dengar nggak berita ini? Karena manusianya ngapain? Nah, ternyata di sekitar jalan tol itu sawah dan manusia, petani membakar sisa hasil panennya. Kan banyak ya dari kita di sini dibakar-bakar. Dan ternyata dibakar terlalu banyak dan nggak ditungguin, merambat kemana-mana, asapnya banyak, asapnya sampai ke jalan tol, mengganggu pandangan para pengguna jalan sehingga nggak kelihatan, akhirnya ngeran dadak, yang belakang yang tadi yang ngebut nggak kelihatan itu tabrak. Itu sampai berapa mobil loh, Nak? Runtung-runtungan, namanya karambol, gitu. Itu akibat dari ulah manusia.
Manusia. Kalau tadi itu siapa dong yang salah? Manusia. Manusianya. Kenapa? Kan akhirnya begini, peringatan tidak boleh membakar sampah sembarangan, tidak boleh membakar hasil panen, sisa hasil panen. Apalagi membakar hutan. Karena bahkan beberapa waktu yang lalu hutan kita di Kalimantan yang banyak itu kebakaran, asapnya sampai Malaysia. Padahal jauh ya, sampai Singapura. Malaysia dan Singapura itu sampai khawatir mengganggu pernapasan, ya kan? Sesak. Kamu pernah nggak dekat bakar-bakaran, asapnya banyak? Nafas tuh gimana rasanya? Ngap-ngapan, sesak, dan enak. Dan itu merusak apa namanya paru-paru, itu bisa jadi penyakit. Jadi Malaysia dan Singapura itu menyurat Indonesia. Ini gimana nih asapnya nih? Ini udah sampai ke negara kami kata mereka gitu. Terus akhirnya mereka memberi bantuan. Bentuknya helikopter, pesawat yang membawa airnya galon-galon besar, terus ditumpahkan di atas kebakaran hutan Kalimantan. Ya ternyata kebakaran hutan di suatu negara bisa mempengaruhi kehidupan di negara yang lain. Jadi hati-hati terhadap alam. Kita harus menjaga dengan baik, nak. Ya. Ini banyak sekali nih. Dampak-dampak seperti penebangan, nih buang sampah, pengaruh negatifnya nih, membuang sampah di sungai atau di laut, banjir. Di Pekalongan, siapa yang baru-baru ini ke Pekalongan? Itu banjir belum surut loh. Kamu lihat nggak banjirnya? Kasian ya, anak nggak bisa sekolah, ibu nggak bisa ke pasar, yang di pasar nggak ada yang jualan, banjir. Mau makan apa kalau gitu? Karena kalau saya sendiri, sungai-sungai di Pekalongan itu kalau kita perhatikan itu nggak ngalir, mampet. Jadi kalau sekali hujan deras langsung meluap, akhirnya masuk ke rumah warga. Semuanya merugi kan? Karena ulah manusia sendiri. Jangan seperti itu ya. Kita harus bijaksana. Caranya gimana dong supaya nggak buang sampah sembarangan? Iya, menyediakan tempat-tempat sampah. Di sekolah kita tidak banyak tempat sampah. Tapi guru sering loh melihat kelas 5 buang sampah sembarangan habis jajan. Kotor, kelas kotor itu nggak enak buat belajar, ya kan? Nggak sedap dipandang mata. Lalu tadi ada hak-hak. Nah, hakmu di rumah dan hakmu di sekolah. Nah, kewajibanmu juga. Nih kelas yang kotor nih kayak gini. Mau nggak kelas yang kayak gini? Tidak ya, nggak enak. Nah, kamu juga punya kewajiban nih. Kamu bisa punya hak belajar, mendapatkan pendidikan yang layak. Kamu juga harus punya menjaga fasilitas sekolah supaya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau di rumah bagaimana? Membantu ibu. Nih, kalau ini adalah hak dan kewajiban di sekolah ya. Kalau di rumah mendapatkan perlindungan, dapat sayang, jaminan kesehatan. Kalau sakit kamu diajak ke dokter nggak sama bapak ibu? Ya, itu bentuk kasih sayang orang tua loh. Kamu harus bersyukur itu. Lalu makanya dengan itu kamu punya kewajiban membantu orang tua, belajar yang rajin, jaga lingkungan rumah jangan dikotori, ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum dipahami dari paparan tadi materi videonya? Kalau tidak, guru meminta tolong. Kita akan membuat kelompok. Kamu membuat kelompok jadi 3 kelompok. Kita akan berdiskusi, lalu akan menyelesaikan KKPD. Guru akan memberikan KKPD. Nanti kalian diskusikan bersama. Kalian bisa buka Google Classroom-nya ya. Di situ ada bahan ajar. Lalu nanti diskusikan dari bahan ajar itu dan bisa menjawab KKPD akan dibagikan. Oh iya anak-anak, nanti jangan lupa isi presensi ya di link Google Classroom ya. Nah, yuk silakan kembali kelompoknya. Kelompoknya gimana tadi?
Yang mana nak tadi nak? Itu bisa pakai bahan ajarnya, bisa dibuka sambil diskusi. Gimana? Ya, kalau membuang sampah apa yang terjadi? Terus supaya tidak itu bagaimana? Ada yang kesulitan? Enggak. Kesulitan tanya ke Bu Guru bisa. Kalau punya semua nggak apa-apa, 2 aja nggak apa-apa. Mau berapa? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, udah nggak apa-apa, segitu aja. Boleh, boleh. Kesimpulan tadi kamu tuh belajar ini dari sini. Berarti gimana? Supaya tidak terjadi ini, apa yang harus kamu lakukan? Membuang sampah pada Ini loh. Sudah sampai nomor 5. Iya. aku udah Rumah ya. siang awas. Iya.
Jadi ke depan nih guru menyampaikan yang esensi ya. Duduk konsumsi, konsultasi. Guru, lah kembali ke mana kali? Emangnya cepetan Gimana ya? Itu kan beda pertanyaannya. Apa kesimpulanmu dari hak dan kewajiban? Kesimpulan dari hak dan kewajibanmu di sekolah dan di rumah itu apa? Berarti kamu sebagai anak mempunyai hak dan kewajiban gitu. Kesimpulannya kan begitu yang harus dilakukan. Mendapatkan dari Berarti dari tetangga di sini kan ada yang negatif, jadi kamu harus bagaimana supaya sesuatu
Ayo, sama-sama. Ayo, 1 menit lagi. Boleh? 2 boleh. Oke, sudah selesai berarti ya. Oke, kelompoknya Mas Eksa sudah, kamu sudah, kamu sudah. Oke, berarti Sudah selesai semua, nggih? Baik, kemudian kita membacakan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Siapa dari kelompoknya Mas Nopal dulu? Siapa yang mau maju? Tasya, oke, sini maju ke depan Mas Tasya. sini. Yang lain perhatikan ya, bagaimana hasil diskusi kelompoknya Mas Tasya. Ya, sudah sama. Pengaruhnya apa? Usahanya yang harus pengaruhnya. Usahanya apa? Yang baru. Oke, bagaimana menurut pendapat kelompok yang lain? Sudah sesuai belum? Sudah. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompoknya Mas Rasya? Tidak. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas Rasya. Terima kasih. Baik, sekarang kelompoknya Mbak Vika, yang mau maju siapa? Vika. Kegiatan juga. Hak dan kewajiban. Bagaimana nih menurut pendapat yang lain kelompoknya Mbak Vika tentang aturan sudah benar belum? Sudah, oke. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Vika. Kelompok yang terakhir. Mas Eksa, ya. Hak sebagai anak di rumah, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pernikahan yang layak, sebagai anak di rumah, wajib orang tua, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Ya, anak-anak, Mas Rasya dan teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kelompoknya Mas Eksa sudah benar belum? Sudah. Tepat ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke, dari yang sudah kalian diskusikan, dulu Mas Eksa. Terus tadi sudah dibacakan, dipresentasikan, sudah bagus. Kerjasamanya sudah baik ya. Tadi ada ya nggak yang nggak mau kerjasama? Semua kerjasama ya? Alhamdulillah. Ya. Oke. Jadi apa dong kesimpulan kita belajar untuk hari ini? Agar menjaga alam. Bagaimana caranya? Kita jangan buang sampah sembarangan.
bagaimana? Menanam pohon kembali. Disebut apa itu? Ada yang tahu? Iya, reboisasi. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Baik, ada yang ingin bertanya? Ada yang belum dipahami? Semua sudah paham? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, untuk penutupnya kalian belum pulang. Buat evaluasi dulu, dikerjakan dulu, dievaluasi di Google Classroom. Ya, silakan bergantian ya evaluasinya. Bosan. Jangan begitu. Oke, sudah selesai semua? Mas Usman sudah selesai? Sudah ya? Oke, sudah atau belum? Ada kesulitan tidak mengerjakan evaluasinya? Alhamdulillah kalau begitu. Oke, kalau sudah, tadi sudah disimpulkan ya pembelajaran hari ini. Maka kita akan mulai dengan lagu daerah terlebih dahulu. Ya, gundul-gundul pacul. Ya. Ada hitungan ketiga, dan sama-sama 1, 2, 3. Gundul, gundul pacul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.